Salam Bapak Ibu Gembala GKS di seluruh Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat selalu dan tetap semangat di dalam ladang Tuhan. Tidak terasa kita sampai di penghujung dari minggu di bulan Mei ini, di mana tema utama kita di bulan Mei ini adalah sumber dan otoritas gereja. Dan pada minggu kelima ini, secara khusus tema kita adalah kami di dalam otoritas dan bertumbuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya untuk mengaktifkan otoritas melalui pemeliharaan hubungan vertikal dan horizontal sehingga memungkinkan terjadinya pertumbuhan rohani dan penggenapan panggilan ilahi secara kolektif. Ketaatan dan penundukan diri pada otoritas ilahi adalah kunci untuk menerima otoritas rohani yang lebih besar. Dan otoritas yang diberikan Roh Kudus harus terus ditumbuhkan dengan cara menundukkan diri secara pribadi kepada Kristus, mentaati saluran otoritas gereja yang ditetapkannya, dan mengaitkan panggilan pribadi kita ke dalam tatanan bersama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tema minggu kelima ini ada 3 langkah penting untuk berada dalam otoritas dan bertumbuh. Langkah yang pertama adalah otoritas bekerja dalam hubungan, di mana hubungan pribadi, otoritas pertama-tama bekerja melalui hubungan intim dengan Tuhan, doa, penyembahan, dan ketaatan kepada firman. Semakin intim kita dengan Kristus, semakin kuat suara otoritasnya dalam hidup kita. Yang kedua, hubungan dengan pemegang otoritas. Ibrani 13 ayat 17 menunjukkan otoritas ilahi mengalir melalui saluran yang ditetapkan. Pemimpin rohani atau gereja, kesediaan kita untuk tunduk pada otoritas yang ada adalah ujian pertama dari kesiapan kita menerima otoritas rohani yang lebih besar dari Tuhan. Belajar untuk berkuasa. Pilar penting yang kedua adalah pilar pertumbuhan, keterikatan dengan tatanan gereja. Mengkaitkan diri melalui tatanan. Otoritas gereja atau institusi adalah wadah yang ditetapkan Kristus. Pertumbuhan otoritas kita terjadi saat kita terikat erat pada wadah tersebut melalui tatanan gereja atau doktrin, visi, dan komitmen. Rela membayar harga, otoritas memiliki harga. Harga ini seringkali berupa penyangkalan diri, pengorbanan waktu, sumber daya, dan ketaatan, bahkan ketika tidak populer atau nyaman. Sebagaimana yang terdapat dalam Lukas 9 ayat 23. Sedangkan pilar penting yang ketiga adalah menekuni panggilan di dalam gereja. Panggilan pribadi atau karunia atau talenta harus diwujudkan di dalam dan melalui gereja, yaitu tubuh Kristus. Otoritas kita mencapai puncaknya saat panggilan pribadi kita selaras dengan tujuan kolektif gereja. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan dari tema minggu kelima ini adalah 1. Otoritas dan pertumbuhan adalah hasil dari ketaatan bertingkat kepada Kristus dan kepada kepemimpinan yang Dia tetapkan. Kedua, periksa kembali hubungan pribadi Anda dengan Tuhan dan ketaatan Anda pada otoritas rohani Anda. Dan yang ketiga, mintalah Roh Kudus untuk meneguhkan kembali otoritas yang telah Ia berikan dan berjanji untuk tumbuh di dalam tatanan yang telah ditetapkannya. Akhir kata, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.